Matahari bersinar keemasan di atas bentangan kerajaan Mali, memantulkan cahaya dari kubah-kubah istana dan sungai Niger yang berkilau. Burung-burung elang melayang di angkasa, menyaksikan sebuah negeri yang tak tertandingi dalam kemakmuran. Di pusat kerajaan berdiri seorang lelaki gagah dengan jubah sutra berhias benang emas. Di kepalanya bertengger mahkota bertahtakan permata langka, dan di tangannya tergenggam tongkat kebesaran. Dialah Mansa Musa, penguasa terbesar Mali, pemilik tambang emas yang tiada habisnya dan manusia terkaya yang pernah hidup. Di masanya, Mali bukan hanya sekedar kerajaan, melainkan pusat ekonomi dunia. Setiap tahun, ribuan pedagang dari Afrika Utara, Jazirah Arab, dan Eropa berdatangan untuk berdagang di kota-kota besar seperti Timbuktu, Gao, dan Niani yang menjadi ibu kota kerajaan. Namun ada satu hal yang membuat Mali berbeda dari negara manapun. Emas di sini lebih melimpah daripada air. Tambang-tambang di Bambuk, Bure, dan Galam menghasilkan emas dalam jumlah yang tak terhitung. Para pekerja menggali bongkahan emas murni dari tanah, dan anak-anak yang bermain di tepi sungai sering menemukan butiran emas di pasir. Para pedagang dari negeri jauh rela berjalan berminggu-minggu melewati padang pasir hanya untuk mendapatkan sejumput emas dari Mali. Tetapi bagi Mansa Musa, kekayaan bukanlah sekedar emas yang berlimpah. Ia memiliki tentara yang kuat, para ulama yang bijak, dan pedagang yang membawa barang-barang dari seluruh penjuru dunia. Ia sadar bahwa kekuatan sejati sebuah kerajaan terletak pada ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kesejahteraan rakyatnya. Perjalanan yang mengubah dunia. Suatu hari di dalam aula istana yang luas, Mansa Musa duduk di atas singgasana berlapis emas, mendengarkan para penasihatnya. Salah satu ulama berkata, "Wahai Paduka, engkau telah diberi rezeki yang tiada tanding. Tetapi ada satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang muslim sejati. Perjalanan haji ke Mekah." Mansa Musa mengangguk. Ia tahu bahwa setiap muslim yang mampu harus menunaikan ibadah haji. Tetapi sebagai penguasa negeri terbesar di Afrika Barat, ia tidak bisa berangkat dengan sederhana. Ia pergi ke Mekah, dunia harus tahu bahwa Mansa Musa dari Mali adalah penguasa paling kaya dan paling dermawan di muka bumi. Maka ia mulai merencanakan perjalanan haji yang tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah. Ribuan unta akan disiapkan, puluhan ribu orang akan bergabung, dan emas, lebih banyak emas daripada yang pernah dibawa oleh seorang raja manapun sebelumnya. Tanpa disadari, keputusan ini akan mengubah sejarah. Perjalanan menuju Mekah, awal perjalanan yang agung. Fajar menyingsing di atas Niani, ibu kota kerajaan Mali. Jalanan yang biasanya sepi saat pagi, kini penuh dengan keramaian. Ribuan orang telah bersiap untuk perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah kerumunan berdiri Mansa Musa, raja terbesar yang pernah memerintah Mali, mengenakan jubah sutra berhiaskan benang emas. Di tangannya tergenggam tongkat kerajaan bertahtakan berlian, simbol kekuasaan dan kemakmuran yang akan ia pamerkan ke dunia. Hari itu, perjalanan haji menuju ke Mekah dimulai. Tidak seperti kafilah biasa, rombongan Mansa Musa adalah konvoi megah yang belum pernah disaksikan sejarah. 60.000 orang ikut serta dalam perjalanan ini. Para pengawal pejabat istana, pedagang, ulama, dan budak. Bersama mereka, 80 ekor unta membawa emas dalam jumlah luar biasa. Masing-masing menanggung 136 kg emas murni. Bagi Mansa Musa, ini bukan sekedar perjalanan ibadah. Ini adalah deklarasi kepada dunia bahwa kerajaan Mali adalah negeri terkaya di muka bumi. Melintasi gurun Sahara. Rombongan bergerak melintasi gurun Sahara, menghadapi badai pasir yang ganas dan terik matahari yang membakar. Namun mereka tidak kekurangan apapun. Di setiap perhentian, kemah-kemah megah didirikan. Pelayan menghidangkan makanan lezat, kurma dari Afrika Utara, daging panggang dari padang rumput Mali, dan roti lembut dari tepung yang didatangkan dari Mesir. Di tengah padang pasir yang tandus,
Mereka hidup seperti bangsawan. Saat memasuki wilayah kerajaan lain, Mansa Musa membagikan emas dengan tangan terbuka. Para fakir miskin diberi kepingan emas, masjid-masjid dibangun dengan biaya besar, dan para pedagang asing mendapatkan harga tinggi untuk barang dagangan mereka. Namun tanpa disadari, tindakan ini mulai menimbulkan efek yang tidak terduga. Kekacauan di Kairo. Saat Mansa Musa tiba di Kairo, Mesir, ibu kota dinasti Mamluk, kota itu gegap gempita menyambutnya. Penduduk dan penguasa setempat terkejut melihat kemegahan kafilah ini. Para saudagar Mesir mengira bahwa kesempatan besar telah tiba. Seorang raja dari negeri emas siap membeli barang mereka dengan harga luar biasa. Dan memang benar, selama berbulan-bulan di Kairo, Mansa Musa membelanjakan emas dalam jumlah yang luar biasa. Ia membeli sutra terbaik, rempah-rempah langka, permata dari India, dan berbagai barang mewah dengan harga berlipat dari nilai aslinya. Ia membayar para seniman dan ulama Mesir untuk datang ke Mali, serta menyumbangkan emas kepada rakyat miskin. Namun akibatnya mulai terasa. Harga barang di Kairo melonjak drastis. Pedagang yang sebelumnya menjual sekarung gandum dengan 1 keping emas, kini menaikkan harga menjadi 2 keping emas, lalu 5, lalu 10. Tetapi karena emas begitu melimpah, nilainya justru jatuh. Dalam hitungan bulan, inflasi mengguncang ekonomi Mesir. Uang emas Mesir yang sebelumnya berharga tinggi, tiba-tiba kehilangan nilainya karena pasokan emas terlalu banyak. Para pejabat dinasti Mamluk mulai menyadari bahwa sesuatu yang langka dan berharga bisa kehilangan maknanya jika tersedia terlalu banyak dalam waktu yang singkat. Ketika Mansa Musa melanjutkan perjalanannya ke Mekah, ia tidak menyadari bahwa ia telah mengguncang perekonomian salah satu negeri terkuat di dunia Islam. Dan ini baru permulaan dari dampak perjalanan hajinya. Ketika emas kehilangan nilainya, guncangan ekonomi di Mesir. Ketika Mansa Musa dan rombongannya meninggalkan Kairo, meninggalkan jejak emas di sepanjang perjalanan mereka, penduduk kota itu mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai berkah, kini berubah menjadi bencana ekonomi. Pedagang yang menerima emas dalam jumlah besar mendapati bahwa mereka sekarang memiliki banyak emas daripada yang bisa mereka gunakan. Tetapi emas yang berlimpah justru menyebabkan nilainya jatuh drastis. Sebelum kedatangan Mansa Musa, 1 keping emas bisa membeli beberapa karung gandum. Kini setelah emas membanjiri pasar, 1 keping emas hanya bisa membeli setengah. Harga barang-barang naik tanpa terkendali karena orang-orang memiliki emas tetapi nilainya tak lagi sama. Inflasi emas telah melanda Mesir. Para pejabat dinasti Mamluk mulai panik. Mereka menyadari bahwa kehadiran Mansa Musa yang awalnya dipuji sebagai berkah kini menjadi malapetaka ekonomi. Namun sang Raja Mali telah melanjutkan perjalanannya ke Mekah, tak menyadari dampak yang telah ia tinggalkan. Kesadaran sang raja. Setelah menunaikan ibadah haji di Mekah, Mansa Musa akhirnya mendengar kabar buruk itu. Seorang saudagar dari Kairo menyampaikan bahwa emas yang ia sebarkan dalam jumlah besar telah menghancurkan nilai tukarnya. Perekonomian Mesir membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade untuk pulih dari dampak ini. Mansa Musa terkejut. Ia adalah seorang raja yang dermawan, tetapi tidak pernah terpikir bahwa kebaikan hatinya bisa merusak keseimbangan ekonomi suatu negeri. Maka dalam perjalanan pulang ke Mali, ia berusaha memperbaiki kesalahannya. Ia membeli kembali emas yang telah ia bagikan, tetapi kali ini dengan harga lebih tinggi, berusaha mengurangi jumlah emas yang beredar di pasar. Namun kerusakan sudah terjadi dan butuh waktu lama sebelum ekonomi Mesir kembali stabil. Pelajaran dari sang raja. Kembalinya Mansa Musa ke Mali. Setelah perjalanan yang mengguncang dunia, Mansa Musa akhirnya kembali tiba di Mali. Matahari bersinar keemasan di atas Niani, ibu kota kerajaan, menyambut kepulangannya. Tetapi raja yang kembali ini bukan lagi sosok yang sama seperti saat ia berangkat. Ia telah melihat dunia, menyaksikan dampak dari emas yang terlalu melimpah,
dan kini membawa pemahaman baru tentang kekayaan dan kekuasaan. Saat ia duduk di atas singgasana emasnya, para penasehat dan pejabat kerajaan berkumpul, menantikan perintahnya. Tetapi kali ini Mansa Musa tidak berbicara tentang penaklukan atau perdagangan emas. Ia berbicara tentang sesuatu yang lebih berharga. Kita telah melihat bagaimana emas bisa mengangkat sebuah kerajaan, tetapi juga bisa menghancurkan ekonomi sebuah negeri. Kini kita harus membangun sesuatu yang lebih kuat dari emas: ilmu, perdagangan, dan keadilan. Dan dengan itu, era baru dimulai di Mali. Membangun Mali sebagai pusat ilmu pengetahuan, Mansa Musa mulai mengubah kebijakan ekonominya. Jika sebelumnya Mali dikenal sebagai negeri emas, kini ia ingin Mali dikenang sebagai pusat ilmu dan perdagangan terbesar di dunia Islam. Ia mengundang para cendekiawan, penyair, ilmuwan, dan ulama dari seluruh dunia untuk datang ke Timbuktu, kota yang segera menjadi jantung peradaban Afrika Barat. Di sana, ia membangun Universitas Sankore yang segera menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terbesar di dunia. Ribuan manuskrip ditulis dan dikumpulkan, membentuk perpustakaan yang akan bertahan selama berabad-abad. Ia juga membangun madrasah dan sekolah, memastikan bahwa generasi berikutnya tidak hanya kaya dalam emas, tetapi juga dalam pemikiran dan kebijaksanaan. Reformasi ekonomi. Menyadari kesalahan masa lalu, Mansa Musa mengatur kembali sistem peredaran emas di Mali. Ia membatasi ekspor emas dalam jumlah besar agar nilai emas tetap stabil. Ia mendiversifikasi ekonomi dengan mengembangkan perdagangan garam, pertanian, dan kerajinan tangan. Ia mendorong hubungan dagang dengan Eropa, Timur Tengah, dan Asia, menciptakan jalur perdagangan yang lebih luas dari sebelumnya. Mali kini tidak lagi hanya bergantung pada emas, tetapi juga pada sumber daya dan keahlian lain yang memastikan kemakmuran jangka panjang. Di tahun-tahun terakhirnya, Mansa Musa sering menghabiskan waktu di taman istana, merenungkan perjalanan hidupnya. Ia telah menjadi raja terkaya di dunia, tetapi yang lebih penting, ia telah belajar bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang emas, tetapi tentang bagaimana kekayaan itu digunakan. Ketika akhirnya ia wafat, Mali tidak hanya kehilangan seorang raja, tetapi juga seorang pemimpin visioner yang telah mengubah negerinya menjadi pusat kebudayaan, ilmu, dan perdagangan. Warisannya bertahan hingga berabad-abad kemudian. Namun Mansa Musa tetap tercatat dalam sejarah sebagai manusia terkaya yang pernah hidup, tetapi juga sebagai raja yang memahami bahwa emas hanyalah alat dan kebijaksanaan adalah kekayaan yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat.